Shalom sahabat dimanapun kalian berada. Ketika COVID-19 menjadi pandemik global yang terjadi di hampir seluruh dunia, bahkan di Indonesia, tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak menyenangkan bagi kita semua. Di pandemi ini aku ngerasa cemas, takut, dan juga bosan karena harus tinggal di rumah aja. Awalnya sulit buat nerima, apalagi harus stay at home dan kegiatan mendadak online. Satu pertanyaan yang muncul di dalam hati, is it real because it seems so unreal? masa yang sangat sulit untuk kita lalui bersama. Sedih, khawatir akan masa depan, khawatir akan keluarga, dan juga takut. Semua rencana yang sudah kita susun jauh-jauh hari, yang sudah kita rencanakan, mau tidak mau harus kita batalkan dan kita undur, entah sampai kapan. Tapi karena pandemi ini memang yang mengharuskan saya untuk membatasi ruang dan gerak saya. mengingat segala kegiatan haruslah online, meeting online, sale online, PW online, dan masih banyak kegiatan lainnya. Lebih mudah panik, lebih mudah khawatir, lebih mudah takut. Banyak hal baru yang harus kita pelajari. Terlebih khawatir terus takut kalau ketemu orang. Apakah orang itu pembawa virus, apakah orang ini ada virusnya atau enggak gitu. Tapi hal itu bukan berarti kita hanya bisa berdiam diri, meratapi nasib, dan mengutuki keadaan, bukan? Pandemi ini juga mengajarkan saya untuk lebih banyak bersyukur karena ternyata dulunya banyak hal-hal yang bisa saya syukuri yang terlihat kecil, namun sekarang ternyata sangat berharga. Saya pribadi bersyukur karena boleh mengalami banyak hal baru di tahun ini. Dengan adanya pandemi ini, kita jadi belajar untuk appreciate the small things in our lives. Tapi aku juga diajarkan untuk percaya, untuk memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan saat ini sedang berada dengan kita. Tuhan adalah Allah yang setia dan Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Yeay! Selamat bagi kita semua yang sudah melalui tahun 2020. Tahun yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Tahunnya wisuda dan meeting online. Belum lagi misa dan adorasi pun jadi online. Tahun di mana kita ketakutan mendengar kata positif. Dan saat diam saja di rumah menjadi bentuk pemberian diri. Tapi terlepas dari semua itu, banyak yang bilang sih ini tahun yang mengajarkan untuk banyak bersyukur. Kok bisa? Kita cari tahu bareng-bareng yuk. Shalom, apa kabar semuanya? Dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Nah, KTM Singawang juga mempunyai yel-yel tersendiri. Kalau ditanya apa kabar, kita akan menjawab, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Apa kabarnya? Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Mari pada saat ini kita mau saling membagi berkat dalam retret ini. Apa kabar semuanya? Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Semoga teman-teman semua dapat saling menguatkan dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Mari kita hening sejenak. Mari pada saat ini kita mau menyadari kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita mohon tuntunan Roh Kudus agar retret yang kita laksanakan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara besar pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini.
mengalir di bait suci. Perkara besarmu terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara besar terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersungguh bersyukur sehingga pada malam hari ini kami dapat melaksanakan retret online ini. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu serta tuntunlah kami agar kami dapat fokus dalam melaksanakan retret ini, sehingga kami dapat melaksanakan retret dengan penuh hikmat dan rasa syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah Romo Joseph pernah khawatir diomelin sama Romo Yohanes? 2 hours later. Contoh apa nih? Kamu sendiri. Aduh, dibuka nih. Selamat sore Romo. Hey, Titi. Hey, gimana kabarnya? Dari mana aja kamu? Ngopi dulu. Tuh. Tiba-tiba bawa kopi. Iya kan Romo biasa sukanya kopi kan. Kamu Karena tahu, Romo janji mau ngasih kopi saya gak dikasih tapi. Tapi ini sudah kamu bawa. Oh, iya benar. Iya benar juga. Dicoba dulu kopi saya. Sudah saya minum. Iya ini kopi tanpa rasa kenangan. Waduh apa itu ya? Iya. Gimana Bang? How was your life ini? Gimana? Aduh, kita semua di sini sih aman-aman sih, puji Tuhan. Aman, puji Tuhan. Kita Iya. udah hampir nggak ketemu setahun ya, Mo ya. Tuh. Iya, terus gimana? Kami ini terakhir mengadakan retret itu sekitar bulan Maret. Bulan Maret tuh masih ada berarti? Bulan Maret masih ada retret. Mhm. Waktu itu retret yang terakhir itu adalah retret Dark Side yang kita adakan. Oke. Memang pada waktu itu juga sudah mulai ada isu tentang ya apa yang kita sekarang sedang alami ya. Oke. Ya, jadi itu sudah ada. Kemudian beberapa peserta retret juga agak khawatir apakah mereka mau datang atau tidak. Ya. Jadi ya sampai saat inilah kami semua tinggal di dalam. Tapi Romo lagi sibuk gak ini? Enggak.
kita bisa ngobrol kan di sana. Bisa. Soalnya masih banyak hal ya. Bayangin mau 1 tahun aku nggak ketemu, ya kan kita ngobrol cuman biasanya lewat ya teknologi sekarang, tapi Teknologi, kan ya tidak akan bisa menggantikan kan, benar-benar. Iya. Iya, tapi Om nggak apa-apa ya kita ngobrol-ngobrol ya. Tidak apa-apa Titi. Sungguhan. Kita senang sekali. Oh, Kamu aduh, datang Gusti sudah Tuhan. ke sini jauh-jauh ya. Iya dong, jauh-jauh. Dari Saya Surabaya. naik perahu ke sini ya. Naik perahu apa? Hah? Perahu terbang. Iya. Tapi gimana sekarang? Masih tutup semua berarti ini kita di sini. Masih ya? tutup. Ini kan Villa Grazia. Jadi ini villa ini posisinya memang nggak jauh dari Lembah Karmel. Iya. Ya, Oh, gimana? Kenapa? Hah? Romo mau ngomong apa nih? Lupa. Memang Romo ini ya, udah umur berapa ini sudah pelupa. Romo, aku kesini tuh ya beneran, karena bener-bener aku ini stres gitu Mo. Karena ya kayak sekarang bayangin aja Romo, aku kerja gitu kan ya tiap hari pulang. Terus apalagi kalau Romo tahu sendiri kayak waktu pandemi pertama kali kita mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa kita harus beradaptasi nih dengan kondisi baru, dengan lingkungan baru, dengan harus work from home dan lain sebagainya. Terus sekarang juga ya lumayan lah, sekarang lumayan banyak ini kira-kira stres ya kan, banyak stresnya, banyak depresinya kayak Kenapa gitu. bisa begitu? Gak tahu Mo, kayak makanya kenapa aku gak kuat, aku pengen nih bener-bener ngobrol nih kayak gitu makanya. Apa karena itu kamu kesini? Mungkin Mo. Gimana Mo? Kira-kira emang Romo gak merasa stres juga itu? Maksudnya kayak dalam 1 tahun ini gak biasanya ketemu sama orang, ya kan biasanya harus kayak mendoakan dan udah ada rutinitas seperti itu, dan pada akhirnya ya hampir almost 1 years itu bener-bener kayak gak ada semuanya itu, dan semua harus diganti semuanya. Sebenarnya sih kita sih biasa tinggal di dalam ya. Jadi kita memang sehari-hari hidup kita juga lebih banyak tinggal di dalam. Kita hanya sekali-sekali pergi keluar. Dan ya boleh dikatakan karena kami ini semua kan dipanggil sebagai rahib. Jadi kami lebih banyak tinggal di dalam, melakukan kegiatan semua doa di dalam. Ya tetapi memang kalau misalnya mau jujur, kita kan biasa ketemu umat. Makanya di Lembah Karmel. Setiap minggu selalu ada acara, Selalu ya ada kan? acara, selalu selalu ada ramai retret. gitu ya kan. Iya, dan tiba-tiba selama 1 tahun ini tidak ada acara Sama apapun sekali, yang kita ya. buat ya. Ya, tetapi kita lakukan semuanya secara streaming online. Ya, kita harapkan bahwa itu bisa menjangkau banyak orang ya dengan pelayanan-pelayanan yang kita adakan. Tapi ya memang akhirnya kalau misal kita mendengar, ya walaupun kita lebih banyak tinggal di dalam ya, tapi kita mendengar banyak sekali orang itu ya bikin sedih juga ya. Kok jadi hati ini jadi sedikit sedih. Apa itu ya. apa? Apa yang Romo dengar itu? Ya, Banyak kayak- orang ngapain tuh? Ya kayak baru-baru ini aja ya, ada seorang ibu yang minta doa kepada kami. Oke. Ya, jadi ibu itu ya punya temannya lah ya. Temannya itu kena, ya boleh dibilang kena virus ini, virus COVID-19 ini, dan itu sangat memukul hati dia. Beberapa bulan yang lalu saya punya teman yang sangat dekat. Dalam arti teman dekat itu saya pernah satu kelas dengan dia dulu. Itu kan teman waktu pas dulu sama-sama pendidikan seminari ya, seminari tinggi. Jadi dia itu tiba-tiba ya sekarang ini beberapa bulan lalu saya mendengar dia meninggal dunia karena COVID-19. Oke, tiba-tiba itu. Ya, tiba-tiba. Ya, kita juga kaget sih mendengar berita itu karena kita sendiri tidak menyangka ya. Soalnya masih muda. Ya, bukan berarti Berarti kita Romo masih muda sekarang? tidak lah. Oh, oke. Bukan berarti kita mendoakan orang-orang yang sudah lebih tua akan kena COVID. Ya, enggak bukan, dong, tidak. pasti. Ya, tetapi kenyataannya ternyata penyakit ini masuk kepada semua jenjang usia. Oke. Ya, itu yang sebenarnya kita khawatirkan juga. Karena lingkungannya semakin kecil gitu ya, Iya. circle-nya kayak teman-teman dekat. Dan Oke. itulah sebabnya kenapa kita juga bukannya kita paranoid ya, tetapi kita menjaga suasana di tempat ini karena kebanyakan orang-orang yang datang ke tempat ini kan minta doa. Ya, jadi untuk itu kita minta kebijakan juga di dalam, dan kemudian kita juga mohon maaf kepada umat yang tidak bisa datang ke tempat kita secara live gitu, makanya. Nah makanya nih umat yang merindukan suasana di sini kita hadirkan langsung hari ini kan, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Romo. Tapi Romo, kalau misalnya ini kita mau mengulik lebih lanjut, sebenarnya sebelum pandemi pun ataupun sudah pandemi pun kekhawatiran tuh pasti selalu ada kan. Betul. Even kayak kita pun yang hidup di dalam kehidupan yang nyata,
bukan berarti Romo tidak nyata gitu kan. Romo tetap nyata ya kan. Nah, contohnya apa, Ti? Contoh apa nih? Kamu sendiri. Aduh, dibuka nih gitu kan. Ya, jadi ya maksudnya kayak gini, misalnya dalam pekerjaan pun ya kan, kita dalam pekerjaan pun kita menemukan yang namanya ya banyak lah obstacle itu, kayak misalnya kita aduh gimana ya target bulan ini kayak gitu. Yang memang itu menjadi tuntutan kita. Nah, itu menjadi sesuatu yang khawatir kayak gitu. Yang kedua misalnya kayak belum kalau keluarga nih kayak gitu. Mungkin keluarga juga menuntut lebih, kayak kamu udah semakin tua, kapan kamu menikah? Nah, gitu. Belum lagi kalau kita bingung kayak panggilan hidup. Nah, semakin banyak kekhawatiran-kekhawatiran itu. Nah, masa sih kayak kekhawatiran itu cuman kita yang rasain, atau mungkin juga Romo juga merasakan itu. Nah, kira-kira tuh apa mau? Kira-kira apakah itu lumrah sih sebagai kita sebagai manusia tuh kita merasakan hal itu gitu. Ya, kekhawatiran itu kan selalu dialami oleh semua orang ya. Oke. Karena kan pasti karena apa? Karena masalah itu kan selalu ada di dalam kehidupan manusia. Jadi tanpa Covid itu pasti selalu ada kan berarti masalah. Betul. Ya orang juga bisa khawatir seperti tadi kamu katakan, khawatir soal target, soal kerja segala macam. Sekarang ini sudah khawatir terus nih. Gimana Kenapa? nih? Kan ini udah baru awal bulan. Oh, oke. Iya. Tapi kalau awalnya nggak bagus, akhirnya juga nggak bagus kan, ya kan? Udah terima bonus kan? Ya. Oke. Skip. Orang itu khawatir itu kan juga pasti mempengaruhi banyak hal di dalam hidupnya kan, Ti? Benar tidak? Pasti. Ya, kamu kan sekarang ini tubuh kamu bolehlah ideal seperti itu ya. Tapi orang kadang-kadang punya khawatir yang terlalu banyak kan juga mempengaruhi tubuhnya. Mempengaruhi maksudnya itu berat badannya. Kamu berat badannya berapa sekarang? Oh. Iya sekitar 70-an lah Romo. 70-an ya. Iya, masih normal ya itu? Normal ya. Normal. Iya, soalnya saya 90 ke atas. Oke, Romo juga diet juga berarti? Tidak sekarang ini. Oke. Tapi pengaruhi nggak mau? Diet lah. Nggak mungkin nggak. Berarti Romo makan kacang, kriuk. Tahu dari mana kita baru ketemu hari ini kok? Iya. Kita kan sering melakukan video call bersama. Oh gitu ya. Ada Iya. setiap kalau video call sama teman-teman semua. Selalu makan. Makan. Nah, apakah memang dengan makan itu menghilangkan kekhawatiranmu? Tidak juga, tetapi bisa saja itu menjadi salah satu pelampiasan. Oke. Juga manusia ternyata ya. Iya. Tapi juga bisa mempengaruhi juga prestasi kita. Karena makan prestasi kita bukan karena khawatir itu, Ti. Oh, oke. Iya, bisa mempengaruhi prestasi kita yang harusnya. Jadi kita gagal fokus, kita tidak fokus dengan pekerjaan kita. Kita tidak fokus dengan cita-cita kita, dengan masa depan yang harus kita raih. Terus efeknya apa lagi, Mo? Selain kayak mempengaruhi itu gitu. Tubuh tadi saya sudah katakan, prestasi tadi sudah saya katakan, ya mungkin yang lain-lainnya adalah kita punya ini ya. Mental health ya. Iya sih. Kan banyak sekarang ini, Ti. Benar, teman-teman banyak banget sih. Banyak. Teman-temanmu bagaimana? Salah satunya? Banyak sih mau kayak mereka, yaitu kayak kita kan juga tidak menutup kemungkinan ya kemarin kayak karena ya pandemi memang juga jadi efek juga snowball juga. Cuman ya sebelum itu pun juga mereka juga banyak yang merasakan kayak mereka tidak pernah bisa menemukan kebahagiaan itu. Gak tahu kenapa dia selalu merasa bahwa aku kok nggak pernah bisa ngerasa bahwa aku tuh utuh gitu, nggak bisa ngerasa seneng kayak gitu. Padahal ya secara material orang tua cukup, ya kan, secara jenjang karir dalam pekerjaan juga cukup sebenarnya. Seharusnya kita melihat kayak itu cukup tuh. Tapi kenapa kok masih khawatir? Nah itu kira-kira gimana? Ya namanya juga manusia. Okay. Ya manusia ini kan tidak lepas dari pertama-tama manusia tidak ada yang sempurna lah di dunia ini. Pasti punya kekhawatiran ya. Tadi saya sudah katakan soal masa depan, soal segala macam hal yang dia perlu pikirkan di dalam hidupnya. Ya soal karirnya, soal pendidikan, segala macam. Jadi itu memang mempengaruhi. Manusia pasti akan khawatir di dalam hidupnya. Dan itu yang memang kadang-kadang kita juga harus berani untuk keluar dari situ. Itu kata kuncinya sebenarnya. Ya kita tidak bisa terus tinggal diam dengan kekhawatiran kita. Ya sama aja dengan situasi seperti sekarang ini. Ya kita harus berani untuk bergerak, mengambil satu langkah di mana kita tidak lagi mengambil posisi kita yang boleh dikatakan stagnan seperti itu ya. Ya kalau misalnya seperti kami di sini salah satunya ya. Ya, orang berpikir kita tinggal di dalam
Atau saya tidak tahu kalau misalnya kalian yang tinggal di luar ya, tinggal di dalam terus, itu kan bisa saja kita kan stres, pasti kan cemas ya, jenuh. Ya saya juga bisa membayangkan orang yang tinggal di dalam sebuah rumah ketemu orang itu saja setiap hari, yang memang seharusnya orang itu adalah orang yang kita cintai karena anggota keluarga kita kan, ya. Tetapi kadang-kadang kan bisa saja masalah itu terjadi ya. Saya baru-baru ini membaca berita itu yang ditulis ya oleh siapa itu? Itu yang tukang berita itulah. Tukang berita, oke. Ya, jadi dia membahas soal paus kita, ya, soal paus kita yaitu Paus Fransiskus. Ya, dan Paus Fransiskus di situ juga mengatakan ada banyak hal. Dia pun juga salah satu orang yang mengalami, boleh dikatakan, aku bilang itu bahasanya adalah katanya kekhawatiran yang ada di dalam diri dia. Karena apa? Paus sendiri diberitakan seperti itu. Iya, mengalami kekhawatiran. Karena apa? Karena ternyata pandemi COVID-19 ini menjauhkan dia dari umat. Benar tidak? Benar. Ya, menjauhkan dia dari umat. Kemudian juga orang yang tadinya mau traveling dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya tidak bisa. Dan Paus juga seharusnya punya schedule. Dia harus menjalankan tugas kepausannya dia untuk mengunjungi, melakukan visitasi ke satu negara ke negara yang lain, dan semuanya itu schedule itu akhirnya boleh dikatakan dibatalkan. Ya, tetapi Paus tidak tinggal diam. Ya, Paus tidak tinggal diam. Dia berani mengambil langkah bagaimana supaya dia tetap dekat dengan umat. Ya, jadi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, kamu masih ingat nggak waktu pas bulan Maret itu dia mengadakan berkat Urbi et Orbi, ya? Dan dia mengatakan berkat Urbi et Orbi itu kan suatu berkat yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan. Jadi boleh dikatakan itu adalah berkat extraordinary, berkat khusus pada waktu itu. Jadi yang biasa dilakukan berkat itu pada waktu Natal, pada waktu Minggu Paskah, ya. Tetapi berkat itu pada waktu itu Paus mau mengatakan menyapa semua umat yang mengalami kekhawatiran itu, ya, yang mengalami kecemasan, yang mengalami hal-hal yang tidak menentu, yang membuat akhirnya itu orang itu stres, tertekan dengan berbagai macam peristiwa itu, yang membuat akhirnya orang juga tidak bisa melakukan apa-apa, semua dia lakukan di rumah, ya. Tapi Paus waktu itu mau menyapa mereka semua, ya, dan dia memberikan berkat apostoliknya, ya, memberikan berkat Urbi et Orbi itu, ya, berkat blessing kepada itu, dan pada waktu itu di hadapan pelataran yang begitu kosong, ya, tetapi dia mau mengatakan bahwa kita semua ini berada di dalam perahu yang sama. Gimana itu maksudnya, Mo? Di perahu yang sama itu gimana? Ya, kita semua ini sebenarnya mengalami hal yang sama. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kekhawatiran ini ada pandemi atau tidak ada pandemi, dialami semua orang. Ya. Dan ketika kita berada di dalam perahu yang sama, kita ini seperti kayak apa ya? Mengalami saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan, ya, kekhawatiran itu. Dan kekhawatiran itu kan dialami oleh banyak orang. Ya, dan pada saat itu ketika Paus mengatakan bahwa kita semua berada di dalam perahu yang sama, ya, dia mau mengatakan bahwa ya kita ini harus merangkul bersama-sama permasalahan ini. Ya, permasalahan soal kekhawatiran ini kita harus rangkul bersama-sama. Kita tidak bisa menjalankan semuanya itu sendirian. Nah, kalau kamu lagi khawatir, kamu lari sama siapa? Larinya kemana? Ya biasanya kita larinya ya adorasi dulu, mau adorasi, iya kan? Sungguh, iya dulu kan setahun ini nggak bisa adorasi. Cuman biasanya gimana? Maksudnya tadi kan poin yang penting nih, poin yang bagus, bahwa kalau kita memang merasa khawatir, kita harus merasa bahwa kita bisa melakukan itu kalau bersama-sama. Itu maksudnya gimana? Mau bisa dijelaskan? Iya, karena Paus Fransiskus kan menekankan soal berada di dalam, seperti dalam Injil itu loh. Ketika murid-murid Yesus mereka menaiki perahu bersama dengan Yesus di situ, dan tiba-tiba ada angin badai topan. Ingat kan peristiwa itu kan? Ingat. Ya. Nah, itu yang mau Paus tekankan. Murid-murid itu mau mengatakan bahwa mereka berada di dalam perahu yang sama bersama dengan Yesus yang ada di situ. Kesadaran inilah
hati yang kadang-kadang di tengah kekhawatiran, di tengah kecemasan yang kita alami, ya kita seringkali gini loh, apa sih, semuanya itu terpaku kepada saya, kepada kita sendiri, masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita tidak pernah membuka mata kita. Kadang-kadang mungkin tidak pernah membuka, mungkin sudah buka mata ya. Tapi mungkin sebelah doang. Iya, mungkin sebelah doang ya. Tetapi kita tidak membuka kenyataan yang lebih lagi, bahwa ternyata kita berada di dalam perahu yang sama dan di situ ternyata ada tuh Tuhan Yesus juga. Yesus. Itulah yang sebenarnya menjadi pesan untuk kita semua di dalam mengatasi kekhawatiran ini sebenarnya ya. Iya sih. Berarti sebenarnya ada pandemi, nggak ada pandemi, sebenarnya Tuhan Yesus selalu ada kan di dalam perahu itu kan sebenarnya berarti. Tahu nggak Tik? Sekarang kan kita ini kan baru merayakan Natal. Oke, baru banget nih. Iya. Misteri apa yang kita rayakan? Ya kita taunya Natal ya misteri kelahiran. Misteri kelahiran. Tapi kan ada selain misteri kelahiran, tetapi di balik semua misteri kelahiran itu sebenarnya kan misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia. Dan tinggal bersama dengan kita. Yang kita sebut itu bahwa dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Nah justru itulah yang sebenarnya mau ditekankan oleh Papa Francesco ya, oleh Paus Fransiskus ketika berada di dalam perahu yang sama itu. Dia adalah Allah yang ketika kamu tadi katakan ada badai ini, badai COVID-19 ataupun tidak ada badai, Tuhan selalu ada dan beserta dengan kita. Kesadaran inilah sebenarnya harus kita pupuk di dalam kehidupan kita. Kesadaran inilah sebenarnya harus kita terus kita sadari terus ya. Kuncinya kan awareness. Kita menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang ini kadang-kadang memang ini tidak gampang. Ya, bagi orang-orang yang mengalami kecemasan, apalagi orang yang salah satunya itu tuh ya, bukan kecemasan lagi, bukan dia mengeluhkan soal kecemasan, tetapi dia mempunyai gangguan kecemasan. Ya, salah satunya ya gangguan kecemasan itu kan yang disebut OCD. Tahu OCD? OCD itu kan nggak suka yang ya seperti itu. Iya, kayak itu semuanya tuh harus rapi. Obsessive gitu. compulsive disorder. Ya, jadi salah satunya orang yang tidak suka kotor, apa-apa selalu ingin bersih. Sama juga dengan COVID seperti ini. Ya, akhirnya dia membuat segala sesuatu yang di rumahnya itu harus semuanya harus bersih. Ya, tapi ini memang sungguh disayangkan ya, sungguh disayangkan. Tapi gereja tetap kita ini kan orang-orang yang beriman. Ya. Punya iman nggak kan kita nih? Harus dong. Harus ya. Jadi kita ini kan tetap orang yang punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan kita, dan seharusnya dengan iman itu bisa membantu kita untuk mengambil langkah. Ya, mengambil langkah bagaimana kita keluar dari kecemasan ini. Ya. Apakah tadi yang seperti yang tadi kamu katakan, ada COVID atau tidak ada COVID, kecemasan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, dan kita harus berani mengambil langkah untuk keluar. Dan ada COVID, nggak ada COVID, iman tuh juga harus ada berarti. Betul. Betul sekali. Ya. Jadi maksudnya Romo berarti tadi kalau bagaimana cara kita bisa mengambil langkah itu dengan iman berarti. Iman. Kenapa kok bisa harus dengan iman? Ya tentu saja karena dan kita mungkin orang-orang kan nggak ada yang tahu nih kayak gitu. Kenapa kok harus iman? Aduh, iman tuh apaan sih? Apalagi banyak sekali anak muda sekarang kayak ya teman-temanku juga di kerjaan, teman-teman juga di sekitarku juga yang mulai mengalami mungkin dengan pandemi ini, apalagi dengan pandemi ini kayak apa sih iman tuh kok nggak ada ya iman itu? Kira-kira gimana itu? Apa itu iman? Iman itu kan salah satu ya kalau misalnya kita mau ngomong soal yang agak dengan bahasa yang mungkin bahasa kalbu bukan ya? Bukan. Oke. Jadi iman itu sebenarnya kan sudah dicurahkan kepada kita sejak kita dibaptis. Pasti. Ya, salah satu iman itu merupakan salah satu dari kebajikan teologal. Benar. Iman, harapan dan kasih, ya. Jadi iman itu membantu kita untuk berjalan. Ya. Iman itu membantu kita untuk sampai kepada tujuan. Ya, jadi iman itu membantu kita untuk juga sampai kepada apa yang kita impikan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi apa ya? Maksudnya setiap orang itu kan punya keinginan untuk hidupnya itu kan bahagia. Nah, supaya dia hidupnya bahagia, tentu saja dia itu kan harus mengambil jalan.
harus menempuh suatu jalan untuk sampai mencapai kebahagiaan itu kan, betul tidak? Benar. Ya, dan salah satunya adalah bukan salah satu, ya satu-satunya yang membuat dia bisa sampai kepada jalan itu, ya Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Dan inilah supaya kita bisa percaya akan jalan ini, jalan kebenaran dan hidup, perlu iman. Berarti kalau untuk mengatasi kekhawatiran juga perlu iman dari benar. Betul. Ya, kalau kamu nggak punya iman, nggak bisa menghadapi kekhawatiran ini. Ya mungkin memang ada cara-cara. Ya sekarang ini kan berkembang teknologi ya, terutama juga ilmu-ilmu yang boleh dikatakan ilmu-ilmu saintifik lah. Salah satunya kan psikologi. Psikologi juga banyak membantu orang bagaimana keluar dari kecemasan. Bagaimana orang yang mempunyai gangguan kecemasan itu juga bisa dibantu dengan ilmu-ilmu psikologi. Betul, gereja terbuka dengan akan hal itu semua. Tetapi jangan salah, ya, jangan salah bahwa ternyata gereja punya juga jalan. Ya meskipun gereja terbuka terhadap jalan itu semua, betul, gereja mengakui lah, boleh dikatakan terbuka dengan itu semua. Tetapi gereja juga mengajarkan satu hal, di mana kita itu dengan iman, kita itu melihat. Tetapi kita itu bukan melihat ya, kita itu bagaimana menerangkannya ya? Ya, jadi kita itu bukannya segini. Jadi kita itu melangkah, tetapi kita kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang itu, atau apa yang akan kita lakukan. Tetapi kita yakin bahwa langkah kita itu adalah benar, dan itulah iman. Ya? Tapi apakah dengan cuma beriman itu bisa mengatasi kekhawatiran? Loh, iman itu kan ada tindakan, Oke. Jangan lupa ya, kita boleh berarti punya kan iman. Bukan gereja nggak mengajarkan bahwa cuma beriman saja, kamu harus hilang khawatirmu. Tidak, ya. Tetapi salah satu dengan kita punya iman itu, tetap yang tadi saya mau katakan soal iman, soal bagaimana kita harus merangkul masalah ini dengan iman. Maksudnya itu ya kita harus kembali pertama-tama kepada Tuhan kita, yaitu Yesus. Ya itu yang pertama, kata kunci itu. Kita harus kembali kepada Tuhan, ya, yang dia adalah Tuhan yang bisa mengatasi semua persoalan ini. Ya kita harus kembali dulu kepada Dia, ya. Oke, mau minum dulu dong. Oh, oke. Biar lebih nyantai ya, ditemani dengan hujan gerimis, cis loh. Oh, aduh. Terima kasih. Iya. Enak banget ya kan, kita ngobrol-ngobrol nyantai gitu. Tadi kita sampai kemana terakhir? Kita ngomong masalah iman. Nah, temenku tuh sekarang banyak nih, dia ngerasa bahwa buat apa aku ikut kayak ngikutin Tuhan lah, aku harus beriman dan lain sebagainya. Mungkin mereka juga masuk di dalam tahap bahwa mereka krisis iman itu, dan mungkin mereka merasa bahwa iman tuh nggak relate dengan kehidupan mereka. Mereka merasa bisa self healing sendiri tanpa dekat dengan Tuhan gitu. Misalnya nih, kayak contoh sekarang dengan kemajuan teknologi ya, kita bisa dekat dengan, misalnya kita ikut yoga, yang which is ya kita pernah tahu kan yoga itu juga ada yang sampai harus buka cakra dan lain sebagainya. Ada yang mereka kayak, sekarang kalau saya lihat di sosial media banyak yang mereka menawarkan, Anda stres? Saya punya solusinya kayak gitu. Ikut yang namanya hipnoterapi dan lain sebagainya. Atau misalnya mau mengikuti ya kegiatan-kegiatan apapun yang mungkin itu bisa menjadi self healing buat mereka. Nah, itu gimana kira-kira menurut kamu? Apakah itu gimana ya? Ya sebenarnya ya gereja boleh dikatakan terbuka ya. Terbuka ini dalam arti bukan berarti gereja diam saja. Ya, terbuka ini juga gereja tentu saja mengajak setiap orang untuk juga waspada. Ya, kenapa saya katakan terbuka, kemudian juga waspada dengan hal-hal ini? Satu pertanyaan saja yang mungkin harus kita pikirkan ya. Karena menurut saya pertanyaan ini juga penting. Ya, ketika orang misalnya melakukan berbagai macam cara untuk keluar dari permasalahannya. Oke. Ya, entah itu yang seperti yang kita bahas sekarang ini kan soal kekhawatiran, ya. Jadi orang melakukan berbagai macam cara untuk keluar dari kekhawatiran yang tadi kamu katakan dengan self healing segala macam. Satu pertanyaannya, apakah itu dengan kekuatan sendiri atau tidak? Ya. Dan inilah yang membedakan aspek iman yang ditekankan oleh gereja, ya. Jadi ketika kita aspek iman itu mau tidak mau kita ini keluar dari diri kita, ya.
Dan kita ketika keluar dari diri kita mencari satu pribadi yang kita pegang. Ya, yang pribadi ini tidak lain yang tidak bukan adalah pribadi yang pernah hidup dengan manusia 2000 tahun yang lalu bersama dengan murid-muridnya ketika berada di dalam perahu yang sama. Dan ketika ada badai yang menimpa mereka, mereka akhirnya dibuka mata mereka bahwa ternyata di situ Yesus ada. Nah, kesadaran inilah yang mau saya katakan bahwa ketika kita diajak untuk terbuka terhadap semua solusi-solusi lah yang dikatakan ya, di dalam dunia psikologi juga ada. Ya, semua solusi itu baik. Ya, saya katakan itu baik, tetapi kita harus waspada apakah itu betul-betul, maksud itu semata-mata, bukan betul-betul, semata-mata karena usaha manusia atau tidak. Ya, disinilah yang kita harus benar-benar pegang. Ya, kalau pegang soal aspek iman ini, karena aspek iman ini mau mengatakan seperti apa perumpamaan yang Yesus adalah pokok anggur, masih ingat? Ya, bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, titik. Oke. Ya, di luar aku, bukan di luar Romo Yosef ya. Di luar aku, ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang harus kamu pegang. Ya. Jadi itu yang harus kamu pegang sebagai bentuk iman kamu. Ya. Sebenarnya kalau memang kita mau bertanya lebih lanjut lagi, ya, karena ini kan banyak anak teman-teman kita, anak muda ya, yang juga mungkin mengalami persoalan yang sama soal kekhawatiran ini ya. Entah ada, tadi kamu katakan, entah ada pandemi atau tidak, kekhawatiran itu selalu ada. Ya, bagaimana kita harus keluar dari semuanya itu? Ya, kamu sendiri punya iman tidak, Titi? Oke. Seharusnya kalau secara sudah dibaptis harusnya punya iman. Ada. Ya, tadi saya sudah katakan ya, berkat rahmat pembaptisan, kita semua punya rahmat iman itu di dalam diri kita ya. Persoalannya adalah kita mau membuka diri apa tidak. Sehingga ketika kita diajak untuk membuka diri ya, tadi kan pertama-tama saya sudah ngomong soal awareness ya. Menyadari ya bahwa ternyata Tuhan itu ada, kita berada dalam perahu yang sama dan kita tidak bisa mengabaikan kehadirannya karena Dia adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Hal yang kedua ya, kita harus berusaha untuk mendekati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita mendekati Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan adalah jalannya dengan berdoa. Ya. Santa Teresa dari Avila itu mengatakan bahwa doa adalah seperti kita menjalin persahabatan, percakapan seperti seorang sahabat, sama seperti saya dengan kamu sekarang ini. Saya bercakap-cakap ya. Saya bukan hanya berbicara karena kamu tadi sudah pancing saya dengan pertanyaan bahwa saya pernah khawatir apa tidak ya. Tapi ada saya ngomong soal seperti itu ya. Jadi sama dengan kita ngomong dengan Tuhan, kita melakukan percakapan yang intens dengan Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan yang kepadanya kita ini sedang melakukan komunikasi ini adalah Dia yang selalu mencintai saya. Ya, karena itu ketika kita melakukan di dalam doa itu ya, kita menyerahkan semua kekhawatiran kita. Oke. Ya. Jadi kita itu kuncinya adalah kamu menyerahkan, kamu tidak lagi berjuang sendirian. Kamu tidak lagi mengandalkan kekuatan yang ada di dalam diri kamu. Tetapi saat ini kamu menyerahkan semua apa yang kamu alami ini, menyerahkan kekhawatiran kamu ya kepada Tuhan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, orang kan minta damai di dalam kehidupannya ya. Ya, damai itu akan ada di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita terus menerus di dalam kehidupan kita menjalin yang namanya persekutuan. Ya, persekutuan itu kan berarti kan kita menjalin suatu apa ya, boleh dikatakan persekutuan itu menjalin suatu komunikasi yang intens, itu salah satunya ya. Persekutuan itu kan komunikasi yang instan. Berarti kan kita suatu perkumpulan terus menerus, saya mau bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya. Yang ketiga, jangan kita juga harus yakin, bukan jangan, kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, jadi kita harus percaya bahwa di balik semua peristiwa yang kita alami, meskipun ini susah, saya tahu ini tidak gampang. Ya,
Karena kita juga di sini kita bisa merasakan bagaimana orang-orang juga di luar sana, ya. Bukan berarti kita di sini enak-enak, ya, hidup udara seperti ini. Ya, tetapi kita bisa merasakan apa yang dialami oleh umat itu tidak mudah, ya. Meskipun kita sendiri juga punya perjuangan, tetapi kita harus yakin bahwa kembali lagi bahwa Allah akan memberikan rahmat, akan memberikan berkat, akan memberikan karunia yang kita perlukan tanpa sekalipun kita pikirkan. Asal apa? Asal kita tetap menggapai Dia di dalam kehidupan kita. Ya, karena itu penting, Ti. Ya, kamu kan salah satu anggota komunitas kita juga, toh. Iya. Ya, jadi penting menurut saya, ya. Ini juga salah satu kekuatan bagaimana salah satu tindakan. Ya, tadi kan kamu ngomong bukan hanya soal iman, ya, tetapi bagaimana kita melakukan tindakan di dalam kehidupan kita adalah dengan menjalin persekutuan di dalam persekutuan persaudaraan itu. Ya, salah satunya adalah kita hidup bersama dalam sebuah komunitas. Ya, supaya apa? Supaya kamu tidak lagi terpuruk, ya. Kamu tidak lagi terkungkung, terpenjara dengan permasalahan-permasalahan kamu semata. Tetapi kamu keluar dari diri kamu dan kamu bertemu dengan teman-teman kamu, ya, yang mungkin mereka juga bisa mengalami perjuangan yang mungkin lebih berat dari yang pernah kamu pikirkan. Ya, tetapi dengan kita berada di dalam sebuah komunitas itu, kita saling berbagi. Ya, dan inilah yang sebenarnya ditekankan oleh Paus Fransiskus, Titi. Ya, kita berada di dalam perahu yang sama. Kita merangkul persoalan ini bersama-sama. Ya, jadi ini ada sikap solidaritas sebenarnya yang mau ditekankan di sini, ya. Bukan hanya kita dari diri kita harus keluar menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya, bukan hanya soal sarana-sarana, tetapi tindakan yang kita lakukan dengan hidup bersama dengan yang lain, merangkul persoalan ini bersama-sama. Dan kita menjalin hidup bersama ini dalam arti kita juga saling berbagi satu dengan yang lain. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, itulah yang kita berikan. Ya, sebagaimana contoh, saya sangat sekali mendukung, ya, soal pemerintah kita. Ya, pemerintahan. Jadi yang menekankan soal waktu itu, ya, beberapa bulan yang lalu, ayo, karena persoalan pandemi ini juga kan akhirnya juga kan mendobrak, kemudian juga mengubah kita semua rencana kita segala macam, mendobrak bagaimana kita juga harus bertahan, harus mengatasi persoalan ini, dan salah satunya adalah juga mengganggu persoalan ekonomi kita. Harus jujur, ya, kamu bersyukur kamu masih bisa diberikan pekerjaan sampai saat itu. Tapi banyak teman-teman yang Papa Francesco juga kemarin tekankan pada waktu Natal 25 Desember yang lalu, dia juga meminta supaya bangsa-bangsa ini juga bukan hanya soal vaksin saja, Ti. Ya, vaksin itu diberikan secara gratis kepada orang, ya, kepada semua. Jadi Papa Francesco menekankan soal hal itu. Tapi bukan hanya soal vaksin yang ditekankan, tetapi dia juga menekankan satu hal, supaya kita juga punya sikap murah hati terhadap orang-orang lain, ya, terhadap sesama kita, ya, terutama mereka yang saat ini mengalami pelbagai macam akibat, terutama akibat secara ekonomi juga, ya, karena pandemi COVID-19 ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ini saya kembali lagi soal pemerintah tadi, ya. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah, ya, sekarang ini untuk memperbaiki ekonomi, ya, memperbaiki ekonomi. Menurut saya ini salah satu hal yang harus diacungkan jempol, ya. Jadi kita membantu tetangga-tetangga kita, ya. Ada satu umat di Jakarta yang membantu tetangga-tetangganya, yang memang dia juga membantu tetangga, bagaimana juga tetangganya nawarin makanan seperti itu, ya, dia beli seperti itu. Ya, ini adalah salah satu bagaimana kita saling membantu satu dengan yang lain. Hal-hal kecil gitu, ya, betul, bisa kita lakukan. Gitu. Iya, banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin dengan hal kecil itu juga bisa menjadi, ya, kita juga menghilangkan kekhawatiran kita, karena kita juga merasakan bahwa teman-teman di sekitar kita juga kena hal yang sama nih. Betul. Kayak gitu, ya kan, ya. Ya, sehingga masalah ini kan bukan hanya masalah, jadi kita tidak merasa bahwa kita punya masalah sendirian ini. Aja. Iya. Benar. Ya, jadi ini yang memang ditekankan, yang ditekankan juga oleh Papa Francesco, ya, oleh gereja, ya. Bukan hanya kita mau belajar untuk keluar, tetapi kita juga belajar hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama,
dan saling membagi. Dan itulah yang menjadi pesan untuk kita semua, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran ini selain kita juga harus berdoa. Memang yang terutama memang kita juga harus berdoa. Betul. Tapi setelah itu kita dibawa lagi untuk mau ngapain nih kayak gitu. Betul. Kita harus bisa juga merasakan hal yang sama dengan orang sekitar kita. Ya kayak gitu. semboyan kita waktu saya masih kecil. Oh, oke. Saya waktu itu masih di mana itu nggak tahu. Ya. Kamu mungkin belum lah. Ketahuan berarti ya. Gimana semuanya gimana waktu itu? Ora et labora. Oke. Ya kan Apa itu artinya? Berdoa dan bekerja. Ya, jadi harus ada seimbang ya. Betul. Harus ada sesuatu juga yang kita harus lakukan, bagaimana supaya kita bisa mengatasi semuanya ini. Dengan kita sebenarnya intinya kan kita mau keluar dari diri kita. Ya, dan kita melihat sekitar kita. Selain kita juga melihat ke atas. Ya. Dan itulah yang menjadi kunci supaya kita bisa keluar dari semuanya ini. Bener sih. Makanya kan bentuk salibnya kita kan plus ya Maya. Ada ke atas dan ada untuk sesama. Betul sekali. Bener kan? Betul. Wah, saya pintar. Mumpung ini ya kan. Iya benar-benar. Jadi wow, keren banget sih Mo. Jadi kayak aku sangat-sangat bersyukur banget nih hari ini ya kan kita bisa ngobrol bareng. Ya mungkin ini kesempatan yang baik dan rancangan yang baik juga dari Tuhan buat kita bisa ngobrol bareng, dan mungkin siapa tahu ini bisa jadi berkat buat teman-teman yang bisa lihat nih hari ini kayak gitu. Iya, kita juga berharap seperti itu ya. Benar kayak gitu. Karena untuk itulah kita berkumpul. Ya kan? Dengan kita berkumpul, kemudian kita juga bisa membagikan apa yang didapat lah seperti itu. Sama kan kayak suruhnya tadi Paus Fransiskus bahwa dia juga mengundang nggak cuman setelah menerima dan mau keluar, tetapi juga harus hidup di situ dan untuk mau untuk bertumbuh bersama gitu sebenarnya. Benar. Iya. Benar. Romo pernah dengar lagu ini nggak? Romo juga manusia, punya rasa, punya hati. Lanjut Mo. Jangan nggak bisa. Jangan samakan dengan pisau belah 3 tahun. Wah, beda umur, beda generasi. Kayaknya saya generasi susu Z kayaknya Mo ya. Oke, Romo, setelah ini kita akan menguji bahwa apakah Romo juga memiliki kekhawatiran juga sama seperti manusia pada umumnya. Jawabannya pasti ada. Iya, karena kita akan melakukan game yang namanya game spontan. Uhuy, gitu. Ulang Mo. Game spontan. Oke, kita lanjut. Jadi Romo, aku cuman punya game ini ya teman-teman. Kita mau melihat bahwa apakah Romo ini punya kekhawatiran atau tidak. Apakah dia benar-benar manusia atau alien ya. Nah, gamenya gampang banget. Mau ngapain dia ini? Game. Nah, Romo cuma tinggal jawab pernah atau tidak pernah. Oke. Tapi nggak boleh cuma mikir. jawab pernah atau tidak kan? Iya dong. Tapi jawabnya langsung ya. Nggak di bawah 3 detik. Jadi jangan misalnya pernah nggak pernah sama nggak boleh. Jadi langsung spontan. Gitu. Oke, kita lanjut. Game yang pertama. Pertanyaan pertama. Apakah Romo Joseph pernah khawatir tentang belum mempersiapkan homili? Pernah lah. Oke. Itu antara khawatir atau malas Mo? Itu antara bukan khawatir, itu bukan malas juga. Oke. Terus tidak tahu itu apa. Telat bangun? Iya kan? Tapi khawatir nggak itu? Pernah lah. Biasanya itu kan terjadi kalau misalnya itu ada sesuatu yang kadang-kadang misalnya misa hari Minggu. Nah, seperti itu. Misa hari Minggu, Romo itu nggak pernah mandi berarti? Bukan. Itu ada satu kejadian saya pernah benar-benar khawatir itu ya. Karena apa? Karena semalam itu saya seharusnya mempersiapkan homili, tetapi saya ketiduran. Jadi ketika saya bangun, saya khawatir lah saya belum mempersiapkan itu. Gitu ya. Tapi kan saya kan harus. Atau mungkin Romo mempersiapkan homili itu pada saat tidur, di mimpi gitu. Tidak. Kan sudah dibaca seperti itu. Itu mas khawatir. Terus akhirnya gimana solusinya? Minta Romo Yonas yang bikin? Tidak. Nggak boleh. Saya tidak makan pagi loh. Lanjut Romo, pertanyaan kedua. Apakah Romo Joseph pernah khawatir kira-kira hari ini makan apa ya? Enggak. Kok bisa? Saya diberkati oleh Tuhan. Jadi teman-teman, kalau mau diberkati jadi Romo, bener ya? Betul. Tidak. Kita ini kan hidup di biara ini kan bukan berarti kita bisa makan apa saja. Romo dapat makan dari. Tapi kan semuanya itu kan sudah diatur. Ya ada suster-suster yang masak untuk kita dan ibu dapur. Itu gunanya komunitas. Betul. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Romo Joseph, apakah Romo Joseph pernah khawatir
gak disukain sama orang? Kalau dulu sih sebelum jadi pastor sih mungkin iya ya. Oke. Karena itu kan kadang-kadang kan relasi seperti itu kan menjadi begitu penting. Tapi sekarang kan kita kan sudah hidup seperti menjadi seorang biarawan, menjadi seorang pastor. Tidak disukai orang itu, orang tidak suka kepada pastor itu menurut saya hal yang biasa. Oke, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul, bahasanya seperti itu, bahasa positifnya ya. Jadi Kita nggak ada tidak bisa- masalah. Jadi tidak masalah. Meskipun ibu-ibu nggak pernah kasih makanan ke Romo? Tidak masalah. Oke. Atau bapak-bapak? Tidak Lebih nggak ada masalah. Tidak Oke, berarti benar. Normal. Oke. Ya. Keempat, Romo. Pertanyaan selanjutnya. Apakah Romo Joseph pernah khawatir salah memilih panggilan hidupnya saat ini? Kalau salah memilih panggilan hidup, ini harus jujur ya. Iyalah Romo, semua di sini tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau salah memilih panggilan hidup, rasanya tidak. Ya. Oke. Tetapi khawatir di dalam perjalanan panggilanku ada. Sampai sekarang? Bukan sampai sekarang sudah tidak. Oke. Ya, sampai sekarang tidak. Sekarang udah stand firm ya. Aku adalah Romo gitu. Iya. Oke. Apa lagi? Berapa banyak pertanyaan sih? Masih ada 5.500. Banyak sekali. Iya. Tunggu, sabar. Oke, Romo. Sekarang, pertanyaan berikutnya. Apakah Romo Joseph pernah khawatir muncul uban atau rambut putih? Oh, saya banyak ini rambut uban. Khawatir nggak? Tidak. Oke. Berarti dia berdamai. Oke, lanjut. Apakah Romo Joseph pernah khawatir diomelin sama Romo Yohanes? Tahu aja pertanyaannya. Iya, makanya ini jawabannya gimana? Pertanyaannya adalah memang Romo Yohanes tukang ngomel. Nggak tahu ya. Romo Yohanes mendengarkan loh ini ya. Gimana jawabannya apa ini? Loh, pertanyaannya Romo Yohanes sebenarnya tukang ngomel. Pernah atau tidak pernah? Khawatir diomelin sama dia. Mungkin bukan diomelin. Kalau kita berbuat salah, tentu saja kita punya kekhawatiran. Ada alasan. Kalau tidak ada alasan apapun, ngapain kita khawatir diomelin Romo? Benar tidak? Benar, masuk akal. Iya. Ternyata Romo pinter ngeles. Romo Yohanes ini bukan jawaban sesungguhnya. Oke, Romo. Tanya sama Romo Yohanes. Iya, nanti aku tanya ya. Kita punya sesi sendiri. Oke, kita lanjut Romo. Ini yang akan menyatakan apakah Romo Joseph itu seorang Romo atau tidak. Oke. Ya, jadi namanya adalah gamesnya adalah ayat instan. Ayat-ayat instan. Ayat-ayat instan. Ya. Jadi kalau misalnya bukan ayat cinta ya Romo, instan. Jadi nanti Romo kita akan sebutin sebuah topik, ya. Ini misalnya topiknya tentang hujan kayak gitu. Nah, Romo langsung ini nggak mungkin sih. Misalnya topiknya kita miskin misalnya gitu. Nah, Romo nanti tinggal kasih aja satu ayat yang bisa menangkal kekhawatiran dari miskin itu misalnya. Kayak gitu. Siap? Semoga. Siap Romo? Siap. Yang pertama, keluarga. Ayat apa? Apapun yang dipersatukan oleh Tuhan jangan pernah diceraikan. Waduh, langsung nih. Oke, yang kedua, pelayanan. Apa hendaklah kamu bernyala-nyala itu loh. Yang mana itu penyanyi? Saya lupa ayatnya. Oke, yang itulah ya pokoknya ya. Nyala-nyala itu loh. Semangat kayak gitu-gitu kan. Iya. Jangan padamkan api roh itu. Jangan. Gila. Saya tidak terlalu hafal soalnya ayat kitab suci itu. Yang ketiga, sendirian. Tentang sendirian. Gimana cara kamu kalau ada sendiri itu apa nih ayat apa itu? Ayo. Sendirian. 2 hours later. Iya sendirian. Hah? Aku beserta dengan kamu. Romo salah satu mencongaknya. Oke, yang keempat, terluka. Hah? Terluka? Iya. Terluka itu seperti apa? Ya dilukai Mo. Terluka itu seperti ini. Saya ingat sekali apa yang dikatakan kitab dari saya itu. Boleh, silakan. Apa itu? Adakah seorang wanita yang melupakan bayi di dalam kandungannya? Oke. Tapi Tuhan itu tidak akan pernah melupakan. Nah, itu salah satu untuk ayat emas untuk orang itu emas. Orang yang terluka. Golden, yang kedua ya, juga adalah engkau berada di dalam telapak tanganku. Oke. Ditambahin teman-teman ya. Jadi ya nilainya tambah dikit lah ya. Oke, ongkos menulis. Oke, yang terakhir. Miskin. Berbahagialah orang yang miskin hatinya, karena dia adalah empunya kerajaan surga. Oke.
sudah benar-benar kelihatan nih, wah, lolos ujian gak remedi. Romo Yohanes, Anda tepat memilih dia. Terima kasih banyak Romo untuk waktunya. Sama-sama. Mohon maaf telah mengganggu. Terima kasih juga atas kedatanganmu. Aduh, terima kasih juga. Semoga nggak cuma sekali ya. Oke. Kita harapkan begitu. Pastinya. Oke, setelah ini teman-teman gak usah khawatir, kita akan berdoa bersama. Jadi mari pada saat ini kita mau menyiapkan hati, kita akan menyadari betapa kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Mari kita berdoa bersama. Marilah saat ini kita mau menenangkan hati kita. Kembali kita mau duduk diam. Untuk kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dia yang telah melakukan begitu banyak karya yang besar. Dia yang begitu mengasihi setiap dari kita. Dan Dia yang tidak pernah melepaskan tangannya. Jika kita mengingat di sepanjang tahun yang kemarin, mungkin banyak hal yang di luar kendali kita. Segala rancangan yang terbaik yang telah kita siapkan hancur dan tiba-tiba berubah 180 derajat. Mari kita mengingat saat itu. Bagaimana respon dari hati kita masing-masing? Apa yang terjadi kepadaku saat itu? Mungkin banyak dari kita yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan yang datang bertubi-tubi. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Banyak hal yang mungkin kita pertanyakan kepada Tuhan, ataupun kita komplain mengapa hal ini terjadi di dalam hidupku. Mengapa pandemi ini membawa banyak perubahan di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam karirku, dan di dalam keseharianku. Namun ketika kita mau duduk dengan tenang dan berdiam di hadapannya, tidakkah engkau menyadari bahwa Dia selalu ada? Bahwa ternyata Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa ternyata Dia ada di dalam perahu yang sama dengan kita. Dia yang selalu berkata, "Jangan takut, hai anakku." Dia yang selalu berkata, "Aku mengasihimu." Namun mata hati kita tidak bisa melihatnya karena berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan yang menyelimuti. Kita tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Namun saat ini kembali kita mau mengingat akan kasih-Nya. Kembali kita mau mengingat bahwa satu yang Yesus mau kita belajar dari segala permasalahan ini. Milikilah iman yang hidup. Milikilah iman yang berani berkata, "Aku percaya kepadamu Tuhan," dan bahwa pengharapanku hanya ada di dalam-Mu. Dan marilah saat ini kita mau membawa hati kita ke hadapan-Nya. Kita mau merasakan bagaimana sebenarnya Tuhan mengasihi kita melalui setiap peristiwa hidup kita. Mungkin malam-malam gelap masih kita rasakan, bahkan di awal tahun ini. Mungkin ketidakpastian masih bisa kita rasakan, dan berbagai macam pertanyaan masih menghantui di dalam hati kita.
Namun satu hal saat ini Tuhan mau berkata, bahwa aku tidak mengabaikanmu anakku, bahwa aku menghiraukan engkau. Bahwa kita ada bersama-sama di perahu yang sama, di tempat yang sama. Marilah kita bersama-sama mau merasakan kasih-Nya yang tidak pernah berhenti. Dia yang ada di samping kita, memegang tangan kita. Mari kita mau bawa satu lagu ini. Kita mau ingat bagaimana Tuhan ternyata begitu mengasihi kita. Bagaimana di dalam masa-masa ini Dia ada. Dia bukannya tidak peduli, tapi yang Dia butuhkan adalah hatimu yang penuh dengan iman kepadanya. Malam gelapku tak berhenti, ombak badai pun menghampiri. Padamu aku berseru, Tuhan, tidakkah Kau pedulikanku? Dan kami menyadari, Ku sadari seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami bersikap egois tangisan hanya untuk kepentingan kami sendiri. saat ini duniaku Dan saat ini kami bersama-sama ya Tuhan, menanti pertolongan-Mu. berkata kepadamu, Bangunlah Tuhan, kendalikan perahuku, tenangkan badai ini dan peganglah tanganku, sebab Kau Allah yang besar, memberiku pengharapan, menjaminkan kehidupan. Bangunlah Tuhan, kendalikan perahuku, tenangkan badai ini dan peganglah tanganku, sebab Kau Allah memberiku pengharapan, menjaminkan kehidupan, berikanku iman. sungguh kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau yang menjamin setiap kehidupan kami. Berikanlah setiap dari kami iman yang teguh kepadamu, iman yang berani berkata bahwa kami mau mengandalkan Engkau, kami mau menerima setiap proses yang Engkau berikan dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik di dalam hidup kami. Sekali lagi kita mau angkat lagu ini, kita mau nyatakan dengan iman kita bahwa hanya Dialah Allah yang sanggup memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Malam gelapku tak berhenti, Malam gelapku tak berhenti, ombak badai pun menghampiri. Padamu
Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Terkadang kami selalu menjauh daripada-Mu, terutama setiap ketakutan-ketakutan kami. Pada awal pandemi, begitu banyak rencana-rencana yang kami berikan, yang akan kami kerjakan, baik itu di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, atau apapun itu. Dan semuanya berubah 180 derajat. Dan terutama kami pun tidak dapat melakukan misa secara offline, secara langsung. Membuat kami semakin takut, membuat kami merasa kami semakin jauh daripada-Mu. Tetapi saat ini, kami mau menyatakan diri kami mau serahkan segala ketakutan-ketakutan kami ini. Biarlah Engkau yang menuntun kami, membawa kami di dalam perahu itu, dan juga menenangkan badai kehidupan kita saat ini. Mari kita mau menyembah Dia yang ada, selalu menyertai kita selalu, membimbing kita selalu di dalam kehidupan. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Shekimiana, Iana, berkata dengan setengah hati, "Akulah Tuhan yang mengatur semua hidupmu. Mengapa
hatimu kepadaku. Aku tahu setiap beban, aku tahu setiap badai yang terjadi di dalam kehidupan. Aku tahu bagaimana engkau menangis setiap malam berlutut di hadapanku. Aku melihat itu, wahai anakku. Dan saat ini aku berkata kepadamu, janganlah takut, sungguh percayalah kepadaku. Aku yang memegang hidup, aku yang menuntun tangan, karena aku ada bersama-sama dengan engkau. Susahkah memiliki iman sebesar biji sesawi, ya anakku? Susahkah untuk selalu melihatku, mengarahkan pandanganmu kepadaku? Ketika engkau sedih, ketika engkau bersuka cita, ketika engkau galau, aku ada di hadapanmu. Mengapa engkau tidak bisa melihatku, hai anakku? Mengapa tidak bisa kau singkirkan sedikit ego di dalam hatimu? Ketakutan yang kau pupuk sedikit demi sedikit, merasa tidak layak di hadapanku. Sedikit demi sedikit hal itu membuat sebuah bayangan yang semakin tebal, tebal, dan tebal, sehingga engkau tidak dapat melihatku. Tidakkah engkau percaya bahwa aku satu-satunya Tuhan di dalam hidupmu? Bahwa aku adalah satu-satunya pribadi yang engkau bisa andalkan ketika manusia berkata tidak. Tidak bisakah engkau mengasihiku dengan sepenuh hatimu, hai anakku? Sungguh jadikanlah aku pusat di dalam hidup. Jadikanlah aku satu-satunya penolong di dalam hidup. Jadikanlah aku satu-satunya sahabat di dalam hidup. Jadikanlah aku satu-satunya bapa di dalam hidup. Karena aku begitu mengasihimu. Di dalam setiap kelemahan, di dalam setiap kesedihanmu aku ada, hai anakku. Satunya yang ku
kasih ya Tuhan atas lawatan-Mu satu persatu di antara kami semua. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau yang akan selalu menuntun kami, menyertai kami di dalam kehidupan ini. Semoga pada refleksi pada hari ini, kami boleh melihat kembali kehidupan ini, bahwa di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Tinggal kita bagaimana mau menyerahkan hati kita, segala permasalahan kita kepadanya. Kita serahkan seutuhnya hidup ini, segala rencana-rencana kita selanjutnya di tahun yang baru ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kita selalu. Ini kami anak-Mu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan